Bentar. Have been. Tadi have been verb 3 sama? Have been plus verb ing. Have been verb ing. Nah, kalau have been verb ing ini kan kita pelajari pas di tenses tadi ya, yaitu bentuk yang keempat ya. Bentuk yang keempat, yaitu perfect continuous. Kalau have been verb 3, nah berarti kita perhatikan ini ya Kak, bentuk be verb 3. Ini adalah pasif. Ya kan? Be verb 3. Berarti have been verb 3 ini ya bentuk yang ketiga, yaitu perfect, tapi pasif. Gitu. Oke, Miss. Terima kasih. Oke. Yes. Selain Kak Haida, ada lagi yang mau bertanya? Untuk materi sebelumnya, tenses passive voice? Nggak ada? Yes. Kalau nggak ada, kita bisa mulai materinya ya. Sebentar. Miss mau nanya lagi. Oke, boleh. Kalau ngerjain soal yang berkaitan sama tenses yang 12 itu emang ada tricky ya, Miss, harus memahami soalnya banget gitu atau gimana? Soalnya kan kemarin nyoba ngerjain gitu kan yang di Google Classroom. Nah, ternyata itu masih banyak yang salah, tapi setelah dibaca-baca lagi, oh iya ya harusnya ini. Tapi biar kayak gitu, biar teliti gitu gimana? Nah, setelah dibaca lagi, oh ini salah, yang bikin salah tuh apanya, Kak? Kadang suka lama gitu loh, Miss, mikir ini pakai tenses yang mana ya, kayak gitu. Jadi ntar kalau lihat catatan baru kayak mungkin inget gitu. Tapi ada juga sih yang kayak nggak nemu juga kenapa jawabannya itu. Kalau misal gini, Kak, jadi kalau kita ngerjain kayak tadi itu, terus ternyata kita banyak salahnya, terus setelah dibuka kuncinya gitu ya, terus saya salahnya di sebelah sini, saya kira tadi jawabannya kayak yang A, ternyata yang C gitu ya. Berarti kan kita perlu evaluasi gitu kan. Ini saya salahnya di bagian apa? Apa karena saya nggak ngelihat apa namanya, kurang kurang teliti sama keterangan waktunya, atau saya kurang paham sama konteks peristiwanya, ini terjadi kapan gitu. Atau saya nggak tahu arti ini, jadi saya nggak tahu ini maksudnya apa gitu lah. Pokoknya kan banyak sebab gitu ya. Jadi yang pertama itu dulu di evaluasi ya, dianalisis kita salahnya di bagian mana, nah terus baru itu dimaksimalkan gitu. Kita perlu pelajari tentang apa tadi, time signal-nya, ya, keterangan waktu di tiap-tiap kalimat, atau kita perlu, apa namanya, pelajari dari artinya atau yang lain-lain gitulah. Jadi, banyak penyebab, banyak faktor kenapa kita salah gitu ya. Jadi mungkin Kak Haida bisa di itu dulu, tadi yang salah di bagian mananya, nah itulah ya fokusnya kita perbaiki di situ, gitu. Kalau cara Berarti emang ngerjain harus diteliti gitu ya pas bacanya tuh. Emang harus kayak pelan-pelan gitu. Kalau misal belum hafal mhm, sama tensesnya. iya iya kalau belum biasa itu ya emang, kadang kadang keliru gitu loh, kayak misal ini sebenarnya lagi ngomongin hal yang, telah selesai dilakukan gitu, tapi malah kita pakai yang perfect continuous gitu misal. Jadi, ya itu harus dipahami, apa namanya, kronologi kejadian. Jadi, kalau saya biasanya ngerjain soal grammar itu, dibayangin kejadiannya tuh kapan. Ini tuh kejadiannya tuh kayak gimana gitu. Ini terjadi before, apa after, apa ketika, apa sedang, kayak gitulah. Itu Oh, dibayangin,
Oke, kronologi oke. kejadiannya. Terima kasih, Miss. Oke. Ya, mungkin nanti Kak Heda kalau ada personal question ya, misal ngerjain soal-soal terus ada yang mau ditanya ya, kalau mau chat personal boleh ya silahkan dan berlaku buat teman-teman yang lain juga ya. Oke, siap, Miss. Terima kasih. Oke. Ya, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, saya share materi hari ini. Ya, oke. Jadi kita pelajari inilah ya, peritilannya part of speech. Jadi yang grammar pertama, kemarin kita udah bahas, komposisi dari kalimat itu harus ada subject dan verb, kemudian subject verb-nya itu harus agree, ya ada agreement-nya. Kemudian yang kedua kemarin kita bahas bagian kata kerjanya, ya verb-nya. Terus sekarang yang ketiga kita bahas tentang nouns dan pronouns ya. Next meeting kita bahas tentang part of speech yang lain ya, ada adjective sama adverb gitu. Jadi kita bahas satu-satu part of speech-nya. Oke, nouns, pronouns. Yang pertama noun. Ya, kita semua udah tahu nih kata benda gitu ya. Nah, kita akan bahas beberapa masalah mengenai nouns di soal TOEFL. Yang pertama, use the correct singular or plural nouns. Ya, kita harus bisa menggunakan ya kapan menggunakan nouns bentuk singular atau bentuk plural. In written question test in TOEFL, you need to watch carefully for keywords such as each, one, every, a, etc. that indicate that a noun should be in singular. Also, watch carefully for keywords such as many, few, several, various, etc. that indicate that a noun should be in plural. Ya, jadi kalau kita baca soal ya terutama di written question ya atau di part yang kedua error recognition. Nah, kita harus perhatikan kalau kita nemu ada keywords seperti ini tadi ada each, one, every dan lain-lain. Atau kita mulai sekarang ini nyebutnya biar sepaham ya, kita akan nyebutnya quantifier, ya pembilang, quantifier. Oke, ada each, one, jadi yang menunjukkan benda itu jumlahnya ada berapa, gitu ya, quantifier. Each one, every a, yang ini pasti diikuti atau menunjukkan bahwa bendanya singular. Terus ada many, few, several, various, yang menunjukkan kalau bendanya plural. Oke. Kita lihat contohnya. Misal, ini adalah soal written expression ya atau error recognition. Ada kalimat there were many dish on the table. Many dish on the table. Nah, kalau kita cek kok ada quantifier many, ini kan menunjukkan bahwa bendanya harusnya plural ya. Nah, tapi yang disebutkan dish-nya cuma satu, bukan dishes. Nah, maka kalimat ini salah ya, noun-nya salah gitu. Terus yang kedua, misal the lab assistant finished every task. Kok ada quantifier every? Nah, every itu pasti diikuti singular. Ya, harus diikuti singular. Maka kalau di sini menyebutkan tes ada s-nya plural jadi salah gitu. Jadi quantifier sama noun-nya itu harus setara ya, harus sama. Singular ya singular, plural untuk plural gitu. Oke, next kita langsung ke latihannya. Decide if the following sentences are correct or incorrect and find the clue that tells you if a noun should be singular or plural.
Coba kita lihat nomor 1 ya. Contoh. An extended cruise would be a nice way to spend a vacation 1 days. Kalau kita analisis ya, ada quantifier sama noun-nya. Ini ada an extended cruise ya, quantifier an, noun-nya cruise. Would be a nice way. Ada ya dan nice way. Itu noun juga. To spend a vacation, ada a dan vacation, itu noun. Dan juga ada 1 days, one dan noun-nya days. Dari semua quantifier plus noun ini, kira-kira ada yang salah nggak? 1 day. 1 Yang days. days. Yes, that's good. Ini harusnya singular ya, S-nya hilang. 1 day. Nah, gitu ya. Jadi kita analisis quantifier plus noun-nya. Next, nomor 2. Gimana ya teman-teman? Correct or incorrect? Itu dulu. Correct or incorrect? Gimana? Correct. Correct. Oke. Mungkin Kak siapa ya? Kak Yayah mungkin bisa menjelaskan kenapa benar atau mana quantifier sama noun-nya? Kalau the itu quantifier bukan? Sama. Bentuk artikel quantifier. Kalau sorry. The itu kan nggak nunjukin jumlah ya. The itu cuma artikel. Oke, berarti yang lainnya aja. Each. Quantifiernya each passing day. Ya, each. Singular passing day. Oke, that's good. Ya, thank you Kak ya. Atau kalian tadi ya, I'm sorry. Each passing day. Ya, ini sama-sama singular ya. Jadi betul. Next, number 3. Kalau ini correct or incorrect? Silakan mungkin bisa dijawab lewat chat box juga boleh ya. Correct or incorrect? Correct. Correct. Correct juga. Oke, silakan yang mau menjelaskan. Ada volunteer? Saya coba nih. Oke, ini siapa nih? Kak Yaya? Iya. Oke. Ya, silakan. Quantifiernya a single worker, singular, ya. Udah gitu Ya. aja. Iya, itu aja, betul. Yes, kalau the ini nggak bisa dihitung soalnya, jadi bukan quantifier. Ada a single worker. Yes, singular ya. Jadi betul. Oke, that's good. Thank you Kak Yaya. Next, number 4. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Oke, Kak Betty. Kenapa nih? Yang salah di mananya? Quantifiernya di a different bills. Harusnya a different bill. Iya, a different. Ya, ada ya. Jadi harusnya bill aja ya. Oke, that's good. Thank you Kak Betty. Next, number 5. Silakan. Correct. Correct. Oke. Coba Kak siapa ya? Kak Lulu? Iya, itu quantifiernya several terus boxesnya kan mengikuti plural jadinya. Terus habis Yes. itu ada each-nya itu singular, terus box-nya itu juga singular. Yes. Terus ada a dozen.
O-nya Mhm. emang singular, tapi dozen kan jumlahnya banyak gitu. Jadi Mhm. glassesnya plural. Yes, that's great. Udah jelas sekali itu ya. Nggak usah diulang nggak apa-apa ya. Oke, thank you Kak Lulu. Udah betul jawabannya ya. Jadi dosen ini hitungannya kan 12 ya. Jadinya plural, maka glasses bukan glass gitu. Oke, that's good. Next, number 6. Correct or incorrect? Halo guys, kalau yang nggak mau on mic boleh diketik Coba. aja. Incorrect, Coba. Miss. Incorrect. Oke, coba Kak Dian. Aku malah ngeliatnya singularnya yang various tradisional, Various. berbagai macam. Mm-mm. Jadi aku correct. Correct. Traditional aja. Various traditional way. Traditional atau traditional way? Various traditional ways. Ya. Traditional way. Ya, Nah, berarti itu noun-nya ya. Traditional way gitu harusnya. Berarti ini salah atau betul, Kak? Salah. Salah. Harusnya Ways gitu kan. Ada yes. S-nya. Betul ya. Thank you Kak Dian. Ini Iya. salah ya. Harusnya plural. Nah, kalau teman-teman udah download materi yang saya upload di Google Classroom, yang additional material, ya materi tambahan, di situ ada word classes, ya ada kelas kata yang udah pernah saya tunjukin, ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb gitu ya. Nah, kalau kita lihat traditional way, ini kan akhiran AL ya. Akhiran al kalau teman-teman buka lagi itu materinya, dia termasuk adjective ya, tanda-tanda dia adalah adjective ya, ciri-ciri. Nah, baru way ini adalah noun-nya. Oke, jadi various-nya merujuk ke noun way gitu. Oke, that's all. Any questions for these numbers? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke, that's good. Kita lanjut. Next, problem yang kedua, distinguish countable and uncountable nouns. Ya, kita harus bisa distinguish, membedakan benda yang bisa dihitung, ya countable sama uncountable yang nggak bisa dihitung. Oke. Countable nouns are nouns that can be counted, ya benda yang bisa dihitung. Contohnya book, table, page, chair, pokoknya bisa dihitung persatuannya gitu ya. Dan uncountables adalah noun yang gak bisa dihitung because they come in some indeterminate quantity or mass. Ya, jadi dalam bentuk kuantitas yang tidak bisa ditentukan ya. They are often liquid items, biasanya bentuknya liquid, dia bisa juga seperti water, oil, milk, atau bisa juga merujuk ke abstract ideas, ya, ide-ide abstrak seperti security, excitement, happiness, gitu. Kata-kata benda yang abstrak. An uncountable noun takes no plural form, so you cannot say 3 milks or many happinesses. Nah, karena bendanya nggak bisa dihitung, maka uncountable itu nggak punya bentuk plural, ya. Dia nggak punya bentuk plural. Jadi kalau kita bilang ada 3 susu, ya, 3 milks, atau banyak kebahagiaan, many happinesses, ini salah, gitu ya. Jadi uncountable nouns ini seperti yang udah pernah disinggung kemarin juga, dia selalu singular. Selalu, ya. Oke.
Kita lanjut. Nah, di sini ada daftarnya untuk benda apa aja yang termasuk uncountables ya, bisa teman-teman baca sendiri nanti lengkapnya gitu ya karena banyak banget di sini. Jadi kita lihat sekilas aja. Yang pertama ada kelompok whole groups made up of similar items. Ya, ada kumpulan benda-benda nih, misal baggage, clothing, equipment, food, fruit, dan lain-lain. Ya, itu adalah ini pasti singular ya. Terus ada fluids ya, ada fluids, sorry. Bentuk cairan, ada water, coffee, tea, bla bla bla. Terus yang ketiga ada bentuk solid ya, benda padat, ice, bread, butter, bla bla bla. Terus ada gases, bentuk gas, steam, air, oxygen, bla bla bla. Ada particles ya, bentuk ukuran-ukuran kecil ya. Rice, chalk, corn, bla bla bla. Terus ada benda-benda abstrak, beauty, confidence, advice, information ya. Terus ada time, space, homework juga termasuk. Terus ada slang, grammar, itu semuanya bisa dihitung. Terus ada kelompok languages ya, bahasa Arabic, Chinese. Ada bidang studi juga, chemistry, engineering, history. Terus ada recreation, baseball, soccer, tennis. Ada aktivitas driving, studying, swimming, bla bla bla. Dan bentuk gerund lain ya, jadi dia selalu bentuknya verb ing. Terus ada natural phenomena ya, weather, dew, fog, bla bla bla. Ini semuanya uncountable nouns. Oke. Nah, ini masih lanjut ya. Kita tadi bahas countable, uncountable noun-nya apa aja. Nah, sekarang kita lanjut bahas tentang quantifier yang dipakai. Ya, quantifier untuk countable dan uncountable. Ini biasa sering ada ya, sering keluar di soal bagian written expression ya, atau yang bagian error recognition. Jadi biasanya kita dikasih kalimat ya, yang ada kata-kata ini ya, jadi kita harus tahu bedanya mana yang kita pakai untuk countable, mana yang kita pakai untuk uncountable ya. Jadi misal kalau kita mau menyatakan benda itu banyak ya, maka kita pakai many untuk countable, much untuk uncountable. Kalau kita mau menyatakan jumlah ya, sejumlah gitu ya, kita pakai number untuk countable, kita pakai amounts untuk uncountable. Terus kalau kita mau menyebutkan benda itu sedikit, ya, sedikit kita pakai few untuk countable, kita pakai little untuk uncountable. Kemudian kalau kita mau menyatakan benda itu lebih sedikit, ya, lebih sedikit, maka pakai fewer untuk countable, kita pakai less untuk uncountable. Ya, tinggal dihafalin aja, jangan sampai ketukar. Oke, sudah. Next, kita ke latihannya. Decide if the following sentences are correct or incorrect. Ya, sama kayak latihan yang tadi ya. Salah atau benar, perhatikan quantifier dan noun-nya. Number 1, the less time you take on the assignment, the less pages you will complete. Kalau kita analisis, quantifier plus noun-nya yang mana nih? Mana aja? Less time, less pages. Ya, less time sama less pages. Nah, ada yang salah? Pages-nya. Less pages. Less pages. Less pages-nya. Ada yang perlu kita ganti yang mana? Less-nya, Miss. Less. Kita ganti? Fewer. Fewer, betul. Karena ini less kan yang lebih sedikit ya. Fewer. Oke, that's good. Nomor 1 ini incorrect ya. Yes. Lanjut. Lanjut nomor 2. Ada quantifier plus noun-nya apa?
Less people. Less people. That's good. Itu aja ya. Salah atau betul? Salah. Salah. Harusnya Fewer people. fewer. Yes. Betul ya, karena people itu kan bisa dihitung ya. Jadi harusnya fewer juga. Incorrect. Next, number 3. Many employees. Employees. Correct. Yes, Oke. correct. Correct. Ya, many employees. Ya, that's good. Ya, employees nih ya. Jadi dia bisa dihitung. Pakai many udah betul. Next, number 4. Much coins. Salah atau betul? Salah. Coins. Harusnya Many. many, betul ya. Karena coins nih ada S-nya, berarti bisa dihitung. You will have fewer. Oke. Next, nomor 5. Incorrect. Fewer problem. Correct. Noun, quantifier sama noun-nya yang mana nih? Fewer sama Fewer problem. sama problems. Fewer sama problems. Udah itu aja? Ya. Ya. Salah atau betul? Salah. Salah. Harusnya? Less problems. Tetap ada S-nya? Enggak. Enggak. Singular. Maksudnya singular enggak sih, Miss? Fewer problems. Tapi ini ada S-nya gimana dong? Berarti bisa Correct. dihitung. Correct berarti. Correct. Berarti bisa dihitung. Pokoknya benda yang ada S-nya tuh ya pasti bisa dihitung. Jadi dia correct. Problem ya. Ya kadang emang ada kata benda yang secara logika kita itu kayaknya nggak bisa dihitung. Ya, problem kayaknya nggak bisa dihitung. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris itu bisa dihitung. Gitu. Problem bisa dihitung. Jadi ya viewer betul. Sama kayak kalau kita lihat daftar yang ini. Kita lihat daftar yang ini. Di bagian mana nih? Oh, ada whole group ya. Ada fruit. Gitu. Dia masuk yang benda nggak bisa dihitung. Padahal kan mungkin secara logika, ya masa buah nggak bisa dihitung gitu ya. Tapi ya dia masuk situ. Uncountable. Gitu. Terus kayak misal di sini ada PR. PR juga masuk. Uncountable. Tuh. Advice masuk uncountable. Ya, advice itu saran. Nggak bisa dihitung. Tapi kalau suggestion bisa dihitung. Gitu. Oke, that's all. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang tadi? Miss, aku Mau tadi mau tanya. aku pikir time itu bisa dihitung ya. Oh, nggak bisa ya? Time nggak bisa dihitung. Time tuh ya. Jam berapa jam gitu. Tapi kalau ini bentuknya kalau waktu nggak bisa dihitung ya kalau ngomongnya jam baru bisa dihitung gitu maksudnya ya. Iya betul. Kalau misal kita ngomongin durasinya, durasi kita belajar berapa jam? 2 jam. Nah itu bisa dihitung. Gitu. Aku inget Britney Spears yang Give Me Baby One More Time. Jadi aku pikir kalau time more berarti Anda angkatan berapa? Maaf. Kelihatan lah ya kan. Ada tuh Iya. kalau nggak time
tapi more time gitu. Jadi kalau sedikit berarti kupikir nggak pakai les gitu karena ya itu gara-gara lagu itu. Ya ya, itu kan bisa juga times itu konteksnya ngomongin berapa kali gitu. Misalnya saya udah pernah ke sana 3 kali gitu kan, times bisa dihitung. Oh, itu ngomongnya one more time tuh satu kali lagi gitu ya, bukan Iya. waktu ya. Jadi beda arti ya. Oke, Yes. siap, Miss. Makasih. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Miss mau tanya. Boleh. Jadi kan Miss kalau misalnya kita ketemu soal yang kayak tadi itu kita harus perhatiin di quantifier-nya atau di noun-nya. Bergantung mana yang di garis bawah, Kak. Buat pilihan ganda. Gitu. Yes, bisa salah satunya. Tapi kalau ada S pasti itu bisa dihitung ya Miss ya? Kalau noun-nya ada S dan dia gak di garis bawah, itu udah pasti bisa dihitung. Gitu. Oke. Ada lagi? Miss, mau nanya, Miss. Ya, silakan, karena merah. Bedanya view sama viewer itu apa ya, Miss? Kalau view itu sedikit, viewer lebih sedikit. Itu dua-duanya dipakai di singular plural atau? Viewer, kalau sedikit ya bisa dihitung. Sorry. Kalau sedikit ya pasti lebih dari satu ya. Iya sih. Buat plural. Jadi dua-duanya dipakai plural, Miss? Oke. Makasih ya, Miss. Oke. Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke problem yang ketiga. Recognize irregular plurals of nouns. Ya, tadi kita udah kenalan sama benda yang bisa dihitung dan nggak bisa dihitung. Nah, sekarang kita kenalan sama bentuk yang plural tapi irregular. Ya, kalau yang regular yang biasa benda plural tuh kan cuma ditambah s atau es gitu ya. Itu secara umum kayak gitu. Nah, tapi ini ada beberapa noun yang bentuknya nggak beraturan, singular sama bentuk pluralnya. Jadi kita kalau bisa itu hafal gitu ya. Bentuk pluralnya apa dari noun ini. Coba nanti bisa dibaca sendiri untuk detailnya. Kita lihat secara sekilas aja nih ya. Yang pertama ada vowel change ya, perubahan vowel, perubahan huruf vokal a, i, u, e, o. Itu vowel ya. Contohnya ada man itu satu ya, kalau banyak jadi man. Jadi ya. A, berarti man itu satu, man itu banyak. Woman pakai a, ini singular. Women pakai e, jadi plural. Dan seterusnya ya, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice. Oke, ini goose tuh kalau nggak salah angsa ya. Kalau nggak salah ya. Terus yang kedua ada akhiran en, ya tambahan en untuk bentuk pluralnya. Misal child ini singular, kalau banyak jadi children. Ada ox, kalau banyak jadi oxen, gitu. Ox itu sapi, apa ya? Sapi jantan kalau nggak salah. Ya, kayaknya. Terus yang ketiga ada same as singular yang bentuknya sama persis ya. Misal ada deer, fish, salmon, sheep, trout. Itu nggak ada perubahan ya. Mau nyebutin satu atau banyak tetap bentuknya. Terus yang keempat ada akhiran is untuk singular, dia berubah jadi akhiran es untuk plural. Contohnya analysis ya sama analysis. Jadi bedanya tipis ya kalau dibaca.
Analysis sama analysis. Akhiran IS, akhiran ES. Exist sama exist. Crisis sama crisis. Dan selanjutnya. Terus yang selanjutnya ada akhiran A, ya, berubah jadi A untuk plural. Misal bacterium jadi bacteria, curriculum, curricula, datum, date, dan lain-lain. Terus yang terakhir, akhiran US untuk singular, berubah jadi akhiran I untuk pluralnya. Misal alumnus, singular, kalau banyak jadi alumni, bacillus, bacilli, cactus, cacti, dan lain-lain. Oke, silahkan dibaca sendiri ya lengkapnya. Oke, yang ini perlu dihafalkan ya. Next, kita langsung ke latihannya. Seperti tadi ya, tentukan ini salah atau benar ya, correct or incorrect. Number 1. The syllabi for the courses is included in the packet of materials. Kita perhatikan noun-nya yang digunakan salah atau benar berdasarkan bentuk verb. Oke, misal contoh nomor 1 nih, ada syllabi for the courses, verb-nya is included. Oke, jadi ini masih ada hubungan sama subject verb agreement ya. Verb-nya is included. Is included berarti subjeknya harusnya singular. Nah, subjek singular, syllabi, salah atau betul? Akhiran I? Salah, Miss. Salah. Yang benar? The syllabus. Syllabus, betul ya. Ini harusnya akhiran US untuk singular. Oke, singular. Next, number 2. Coba correct or incorrect? Perhatikan subject verb agreement-nya. Incorrect ya, Miss. Incorrect kalau Kak Betty. Teman-teman yang lain gimana? Setuju? Itu yang namanya offlock-nya itu ya, Miss. Offlock of JIS itu. JIS atau Ya, itu subjeknya segitu. ya itu, Mas. Berarti kalau verbnya kan was seen. Jadi bener nggak sih, Miss? Kan offlock. Yeah. Ya kan ya. Was seen, jadi bener. Yes, oke. Kak Vale, correct. Ada lagi yang mau nambahin? Ada 2 jawaban nih ya, berarti ya. Correct, incorrect. Ada yang mau nambahin lagi? Yang setuju sama yang mana? No, nggak ada? Coba kalau kita lihat dari verb, ya, was seen. Was seen nih, berarti kita udah tahu ya, subjeknya harusnya singular. Oke, nah a flock of geese. Berarti udah sesuai sama was seen-nya atau belum? Kalau dari Kak Vale, berarti tadi udah ada yang mau menambahkan? Flock itu kawanannya. Yes, betul. Kayak flock itu kawanan. Dia ada satu kumpulan gitu ya, a flock. Kayaknya betul atau salah nih? Correct, incorrect? Kayak sebuah kawanan. Yes? Coba mungkin Correct, teman-teman yang lain, kayak correct. Teman-teman yang lain? Kawanan angsa. Iya, kayaknya correct, Miss. Ya, Kak Kayaknya. Sally mau nambahin.
Nah kan tadi a flock of Hmm, gose itu tadi yang singular nggak sih? Mana ya bingung ya. nih. Nah, nah, vlognya oke lah. Vlognya betul ya, betul. Ya, Karena dia was seen kan, berarti singular. Kalau gisnya, ini kan dia berarti plural ya. Gisnya kan berarti di sini iya, plural. Nah, plural. salah atau betul? Di situ kita butuh plural. Betul. Betul, betul. Karena Betul. Harus kawanan, ya, Miss, harus. Iya, karena seekor. kawanan. Yes, that's good ya. Jadi ini correct. Jadi subjeknya singular ya, patokannya kan a flock-nya, dia satu kawanan, maka subjeknya, verbnya was seen, sama-sama singular. Terus gisnya, kenapa di situ kita pakai plural? Karena ngomongin satu kawanan, ya, sekawanan gitu. Jadi banyak ya, gis. Gitu. Oke, thanks guys for the answer. Kita lanjut ya. Number 3. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Hmm. Gimana ini Kak? Ya, mau menjelaskan lagi. Kenapa ini salah? Noun-nya itu the did, Mm-mm. itu kan plural. Sedangkan Yes. verbnya did itu singular, harusnya yang menyesuaikan salah satunya gitu. Kalau tetap gigi kelompok gigi berarti verbnya jadi need aja. Mm. Berarti kalau ini kan tadi kita lihatnya berdasarkan verbnya gitu kan. Jadi verbnya tetap needs, maka yang kita ganti? The did jadi Iya, yang kita ganti noun-nya ya. Jadi to. Oke, thank you Kak Yaya. Next, kita lanjut nomor 4. Correct, incorrect. Coba teman-teman yang lain lewat chat boleh ya, ditulis aja, diketik, sorry. Ya, salah atau benar? incorrect. Salah kayaknya, Miss. Salah, oke. Kak Vale, silahkan. Hah? Kak Vale boleh. Itu kan ini, Miss, apa, the fungus itu kan singular, tapi hairspray itu kan seharusnya kalau singular dia has kan ya, Miss? Ya, berarti yang kita ganti yang mana nih? Yang ganti yang ininya aja, nounnya jadi fungi. Yes. Ya, ini kita ganti jadi fungi ya. Correct. Oke, thank you Kak Vale. Next, terakhir. Number 5. Correct or incorrect? Correct. Correct. Oke, bentar. Kayaknya udah tadi ya. Kita cari teman yang belum terdengar suaranya ya. Kak, siapa nih? Kak Ririn boleh? Halo? Adakah di sini? Kak Nurina? Wah, kayaknya ditinggal nih. Oke, baik. Kita ganti ke Kak Nindi. Halo, Kak Nindi. Halo? Mau respon juga ini? Baiklah, kita ganti lagi ke Kak Fatia.
Halo? Nggak ada lagi? Hmm. Siapa lagi nih? Kak Anasa? Halo, Miss. Halo. Oke, alhamdulillah. Miss, Yes. putus-putus ini, Miss. Sinyalnya kayaknya lagi jelek. Oh, Kalau suara menurut saya. saya, Hmm? enggak, sinyalnya di sini lagi jelek banget, Miss. Dari tadi tuh disconnect terus. Oh, ya sekarang tapi Halo. suaranya jelas kok ini. Iya. Mm-mm. Tapi ini oke. Kayak delay gitu, Miss, kalau di sini. Oke. Oh, Kalau menurut ya. saya korek, Miss. Yes. Bisa dijelaskan noun sama verb-nya? Kalau noun-nya itu diagnosis. Kalau verb-nya itu was not nggak sih, Miss? Ya, betul. Berarti ini udah betul pakai akhiran IS? Udah ya? Kayaknya betul, Miss. Yes. Oke, thank you Kak Nasa. Ini betul ya, akhiran IS dia singular. Sama-sama singular. Oke, thank you guys for your answers. Ini udah semua jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Udah clear semuanya ya? Kita lanjut. Next, noun udah selesai. Tadi kita bahas berapa problem? 3 ya. Sekarang kita lanjut pronoun. Kata ganti ya. Ini sebenarnya sih saya yakin teman-teman udah familiar sama bentuk pronoun ini ya, tabel ini. Ada untuk subject, object, possessive adjective, sama possessive pronouns. Jadi ini kita review aja ya. Oke, yang pertama ada bentuk pronoun sebagai subjek ya, I, you, we, they, he, she, it. Ini udah biasa lah ya. Terus bisa juga kita gunakan sebagai objek ya. Ada me, you, us, them, him, her, it. Terus yang ketiga bisa kita gunakan sebagai possessive adjective. Itu bentuk kepemilikan dan dia posisinya sebagai adjective ya. My, your, our, their, his, her, its. Terus yang terakhir ada possessive juga ya, bentuk kepemilikan juga tapi dia pronouns ya, udah jadi nouns. Ada mine, yours, ours, theirs, his, hers gitu. Jadi yang ketiga sama keempat ini bedanya adalah ya bisa kita lihat di catatan di bawah. Ini ya. Possessive adjective must be accompanied by a noun. Jadi yang ini harus diikuti noun. My book, your book, our books, their books gitu misalnya. While sedangkan possessive pronouns cannot be accompanied by a noun. Ya, kalau yang ini udah nggak diikuti noun lagi, langsung mine, yours gitu. Contohnya, she told me, berarti ini ada she sebagai subjek, told me sebagai objek, that it is her bag. It-nya sebagai subjek, her-nya sebagai possessive adjective. Ya, ini diikuti noun bag. I wonder where is mine. I sebagai subjek, mine sebagai possessive pronoun. Oke. I think it's clear. Kayaknya ini udah jelas ya. Langsung aja kita ke latihannya. Ya, seperti yang tadi ya sebelumnya, tentukan correct or incorrect. And find the clue that tells you if the pronoun should be subject. Bentar. Ya, should be subject, object, possessive adjective, atau possessive pronoun. Jadi ini kita analisis ya. Dia jadi subjek, apa objek, atau yang lainnya. Contoh nomor 1. Perhaps you would like to go to the seminar with they and their friends. Kalau kita lihat, ini pronounnya ada you, would like to go seminar with they, dan their.
Oke. You di sini dia sebagai subjek ya karena diikuti verb. Berarti dia subjek. Terus ada they dan their friends. Their. They di sini kan ada with ya. Sebelumnya ada preposisi with. Berarti harusnya ini sebagai objek. Nah, maka they-nya salah. Harusnya bentuk sebagai objek adalah them. Gitu. Terus ada their, ini benar ya karena diikuti noun. Friends ya, jadi ini betul. Ya, salahnya di they-nya ya. Oh, ini their-nya sebagai possessive adjective. Oke, lanjut nomor 2. Coba langsung aja ya. Kak Haida, Kayaknya silakan. Dianalisis ya. Pronounnya sebagai apa? subjeknya mother. Oh, ininya pronoun. Oh, her. Her, Terus sama he. he. Ya, her-nya di sini posisinya sebagai apa? Subjek. Objek? Apa ini di antara ini ya, Kak? Di antara 4 ini. Subjek, objek, positive adjective, atau positive pronoun. Di antara 4 itu. Nebak doang sih, Miss. Subjeknya. Bukan objeknya. Tapi Terus yang he-nya he-nya bingung. dia diikuti apa nih? Was feeling. Oh, subjek berarti. Subjek, yes. Nah, berarti yang he-nya subjek. Kalau yang her son, berarti dia sebagai kata diikuti noun, diikuti noun Pronoun. possessive adjective. Oh, bedanya adjektif sama pronoun gimana sih? Ya tadi, kalau ini kan ada son, ada diikuti noun, berarti dia possessive adjective. Kalau dia langsung hers gitu, nggak ada noun lagi, ya dia possessive pronoun gitu. Oh, oke. Oke. Nah, jadi nomor 2 ini udah betul bentuknya her sama he. Udah nggak perlu ganti-ganti? Udah. Udah, ya, that's good, betul. Oke, thank you Kak Haida. Ini udah betul. Next, number 3. Coba Kak Karismawati. Halo Kak. Are you with me? No? Oke, kita skip ya. Kak Lulu, silahkan. Nomor 3 ya, Miss? Yes. Pronounnya? Ada she, itu sebagai subjek. Yes, that's good. Terus ada it, habisnya because. Itu jadi subjek. Yes, that's good. Terus? Terus in it itu passive pronoun, harusnya it's. Gitu. In it's ada kepemilikan berarti? Iya. Coba it have, dia punya lubang di dalamnya. Apakah ada kepemilikannya? Di it-nya maksudnya? Iya, lubangnya kan di sweater. Kalau lihat dari kalimatnya. Iya nggak sih, Miss? Iya sih, lubangnya di sweaternya sih. Tapi ini kan udah pakai kata head nih. Berarti udah menunjukkan dia punya lubang di dalam itu. Itunya sweaternya. Kan bukan dia punya lubang di dalam
apa ya? Gimana nih? Di dalam jadi aneh kalau diartiin ada ininya. Belikan susah. Jadi ini ya it-nya gantiin sweater, ya kan? Dia punya lubang di dalam sweater itu. Ya enggak? Gimana kalau dulu? Berarti tetap posesif apa objek biasa? Objek, Dia objek, ya. objek. Ini udah nunjukin kepemilikannya di kata head ya. Itu punya, sweater itu punya lubang di dalamnya. Di dalam sweater itu. Ya, jadi ini objek ya. It had a hole in it. Ya, maka semuanya bentuknya udah bener? Kalau lu? Udah benar, Miss. Udah ya. Oke. Ya, thank you Kak Lulu. Correct. Next, number 4. Kak siapa ya? Kak Lea? Miss. Halo. Yes. Silahkan nomor 4. I-nya subjek. Yes, I-nya subjek. Terus? Mencari subjek ya. Pronoun. Kata Pronounnya. ganti. Setelah I, terus ada apa lagi? Ada you, ada her. Yes, ada you, ada her. Udah ya? Sudah. Udah. Nah, you sama her ini posisinya jadi apa nih, Kak? Jadi subjek, apa objek, apa possessive adjective, possessive pronoun? Jadi objek ya. Jadi objek? Kalau kita lihat setelah you and her ada were working. Were. Verb. Berarti you sama her-nya Subjek. subjek juga. Nah, maka ada yang salah atau enggak nih bentuknya dari I, you sama her? Salah. Yang mana? Yang bentuk pronounnya salah. Her salah ya. Yes, that's good. Her-nya salah karena kan kita butuhnya subjek. Her itu kan untuk possessive adjective. Nah, jadi kita ganti bentuk subjek. Ganti jadi her, subjeknya she. Si. Yes, she ya. You and she were working. Kalau didengar agak aneh ya, tapi ya gitu ya. Yang betul seperti itu. Oke, thank you Kak Lea. Oke, Miss. Pokoknya kalau dia diikuti verb ya pronoun itu jadi subjek ya. You and she were working. Next, number 5. Coba Kak Bila. Halo Kak Bila. Halo Kak Bila. Halo Miss, saya bukan Ya. Miss. Ya. Yes. Oke. Ya, Yes. nomor 5. When my romance. Subjeknya I. Nomor 5. Oh iya, oke. Ini kita cari pronoun ya. Pronoun I it. sebagai subjek. Pronounnya yang Ada apa lagi? Her sama mine. Ya, her sama mine.
Yang her di sini sebagai apa? Hmm, ini apa? Possessive adjective. Yes, betul. Ya, karena diikuti noun ya. Iya. Terus Terus mine. mine-nya possessive pronoun. Ya, berarti ini udah betul semua? Iya, betul. Yes, that's good. Oke, thank you Kak Bila. Oke. Ya, my roommate. Oh, ini ada my ya, sorry ketinggalan. Ini sama Oh, my sama oh iya, her. my. Iya. Ya, possessive adjective. Ya, oke, my roommate membayar setengahnya ya. Saya bayar bagianku juga gitu. I paid mine. Jadi ada kepemilikan gitu. Maka pakai mine. Betul. Tanpa disebutin lagi bendanya half of the rent. Lanjut, nomor 6. Silahkan siapa ya? Kak Betty? Iya, Miss. Mhm. Pronounnya ada their, not, their, sama our. There sama our. Ya. Salah atau betul nih? Their notes-nya kayaknya betul, Miss. Jadi possessive adjective. Karena diikuti sama Yes, kata benda. betul. Terus Kalau our-nya our? kayaknya harusnya possessive pronoun karena dia nggak diikuti kata benda. Jadi harusnya ours. Yes, exactly. Ya, betul ya. Thank you Kak Betty. Ini harusnya ours karena ngomongin not mereka dan not kami gitu ya. Jadi their, notes, and ours. Udah nggak ada noun-nya. Jadi langsung possessive pronoun. Next, number 7. Silahkan Kak Shelly. Yes, Mhm. iya. All pronoun-nya itu mana ya ini? All student need to bring their pencil and answer. Pronoun-nya berarti all students. All student? Student kan kata benda biasa. Iya. Bukan kata Theirs ganti. berarti. Iya. Yang mana? Yang pronoun-nya berarti theirs. Ada lagi? Nggak ada ya? Ada, iya. Theirs aja. Iya. Ya udah satu aja ini. Salah atau betul? Salah, Miss. Salah. Karena? Karena theirs itu kan sebagai possessive adjektif ya. Theirs pronoun. Passive pronoun. Iya, passive pronoun. Harusnya pensilnya pensil aja. Harusnya pensil aja. Tetap ada noun-nya. Ini kan diikuti nouns nih, diikuti pencils. Berarti kan kita butuhnya possessive. Possessive yang mana nih? Adjektif. Nah, maka theirs-nya harusnya possessive adjektifnya theirs? They. They? Subject? Possessive adjektifnya theirs. Tanpa S nggak, Mister? Tanpa S. Yes. Tanpa S ya. Ya mungkin Kak Shelly lagi ngeblank ini. Ya, tanpa S udah buang aja ya. Jadi their pencils.
Oke, harusnya possessive adjective. Oke, gitu Kak Sally? Iya, Miss. Yes. Oke, thank you for your answer. Terakhir, 8. Kak Vale? Iya, Miss. Mhm. Oke, itu kayaknya yang itu pronounnya yang her kitchen, her. Her, oke. Nah, itu Ada benar, lagi? Miss. Ya Oh, kan? betul. Mm-mm. Karena dia diikutin kata benda. Mm-mm. Terus sama its Betul. own place. Ya, it's. Betul juga? Iya, dia possessive adjective. Ya, diikuti noun juga ya. Iya, Miss. Oke, that's good. Ya, thank you Kak Vale. Yes, that's all. Oke, any questions? Gak ada ya? Ya, jadi kita harus familiar sama bentuk pronoun, dia sebagai subjek atau objek atau possessive pronoun atau possessive adjective gitu ya. Oke, lanjut. Check pronoun reference for agreement. Nah, ini agreement tuh nggak cuma di subject verb aja ya. Pronoun itu juga harus ada agreement-nya, harus setara. Kita lihat keterangannya di sini. Be sure that every pronoun and possessive agrees with the noun it refers to. You generally check back in the sentence for agreement. Jadi, kalau ada pronoun di suatu kalimat, kita harus cek reference-nya, ya. Pronoun itu merujuk ke kata benda apa untuk tahu dia salah atau betul, gitu. Contohnya, ada kalimat 1, kalimat 2 nih. The boys will cause trouble if you let him, dan the boys will cause trouble if you let them. Dari kedua kalimat ini, mana yang salah? 1 atau 2? 1. Satu, Miss. Ya, 1 yang salah. Kenapa? Karena the boys-nya banyak, terus yang belakangnya him 1. Iya, betul. Karena subjeknya tuh plural. Maka kita ganti noun plural juga, gitu. Them. Next, 3 sama 4. Everyone must give their name dan everyone must give his or her name. Mana yang betul? Sekarang mana yang benar nih? Mana yang benar? Yang Yang benar bawah. yang bawah. Yang bawah. Karena Everyone singular bukan, Miss? yes, karena everyone ini singular. Jadi kata gantinya juga singular, bisa his atau her gitu. Meskipun misal dalam konteksnya kita ngomongin tiap orang secara general, tiap orang secara umum dan banyak gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin grammarnya, dia tetap harus diganti sama singular gitu. Jadi harus sama ya, singular, singular, plural, plural. Oke, itulah agreement untuk pronoun. Next, kita langsung ke latihannya. Seperti tadi, tentukan ini salah atau benar. Lihat pronounnya agree atau enggak dengan references-nya. Contohnya, nomor 1, if you have a problem, you are welcome to discuss it with me before you try to solve them. Nah, ini kan ada pronoun it dan them ya. Kita lihat reference-nya, dia merujuk ke kata benda a problem. Ya kan? Maka it-nya ini udah benar karena a problem singular. Sedangkan them ini salah ya, karena singular ya harusnya kita ganti it juga. Nah, maka nomor 1 incorrect. Next, number 2. Silahkan teman-teman. Correct or incorrect? Salah atau betul? Nih volunteer ya, siapa yang mau jawab silahkan. Halo guys, gak ada yang mau jawab?
Halo, halo. Siapa aja? Kak Yaya Masih mungkin? bingung. Oh, siapa nih? Oh iya, silakan. Kak Yaya? Masih bingung sih, Miss, sama Masih kalimatnya. bingung. Bingungnya di mana nih? Bingung ini maksudnya. Arahnya kemana di kalimatnya? Ketemu pronounnya? It's. It's, yes, betul. Udah. Dia menggantikan kata benda apa? Video recorders. Yes, that's good. Nih udah arahnya ya. Dia gantiin video recorders. Kata benda itu singular atau plural? Plural. Plural, ya. Jadi, it's salah atau benar? Salah. Salah, yes. Kita ganti dengan sama dia jadi kepemilikan kan, possessive adjective, tapi untuk plural. There. Their, yes. Itu. Ya. Oke, that's good. Thank you, Kak Yaya. Jadi nomor 2 ini incorrect juga ya. Ya, seperti itu ya. Pertama lihat pronounnya, terus dicek dia merujuk ke kata benda apa. Gitu. Next, nomor 3. Silahkan. Ada yang mencoba? Kak Haida mungkin? Miss mau coba. Oke, Kak Betty ya. Silahkan. Boleh Kak Betty dulu. Correct and correct. Di sini nulisnya ada there sama own. Kalau menurut saya sih correct, Miss. Correct. There ya. Kata gantinya Iya, Miss. ya. There. Correct. Karena iya, dia there. menggantikan The people. bendanya apa? Yes, people ya. Betul. Ya betul ya. Thank you Kak Betty. Those juga ya. Thank you, Those Miss. kan ngomongin mereka gitu Iya, ya. Miss. Mereka yang menyelesaikan Iya, masalah mereka. Jadi sama-sama plural semuanya ya. Udah betul. Ya, lanjut. Number 4. Silahkan tadi Kak Haida. Salah, Miss. Salah. Kenapa salah? Yang mana nih? Yang some often I itu we, tapi yang di belakang about them. Them-nya yang salah. Dia merujuk ke kata apa nih? Friends and I. Them-nya tentang mereka. Kita nulis kritik tentang beberapa teman dan saya. Apa kita nulis kritik tentang apa nih? Movie ya. Movie. Tentang movie-nya. Jadi them-nya harusnya movie-nya plural nggak sih, Miss? movie. Singular. Singular. Movie them-nya harusnya diganti biar jadi singular. Ya, apa itu? Itu it. Yes. Jadi it ya, singular about it. Yes, that's good. Thank you Kak Hida. Terakhir number 5. Siapa ya? Siapa ya? Kak Bila? Halo, halo. Iya, Miss. Oke, silakan Kak, nomor 5. Lihat pronounnya ada apa aja.
Yang his advisor, his Ya, ada his. sama his schedule. Ya, his schedule. Salah atau betul? Dia merujuk ke mana nih? Ke noun, ya, ke kata benda yang mana? At the program, of the program. Programnya? Iya nggak sih, Mas? Each student needs to, perlu untuk menemui advisor. Each student-nya deh, Mas. Yes, Ya, each student. Ya, ini berarti each student singular ya. Maka Iya, his-nya singular. salah atau betul? Bener. Iya. Iya, betul. Yes, yang yakin aja, Kak. Terus saya Ya. masih ragu antara dia itu pakai it atau their. Atau his. Oh. Beda ya? Ya kalau student kan berarti orang ya. Iya sih. Ya, berarti kita pakai ya kata ganti manusia ya, orang pakai his. Gitu. Oke. Ya, thank you Kak Bila. Ini udah betul ya, sama-sama singular. Yes, that's all. Any questions? Udah clear ya? Kalau gitu kita lanjut. Ya, sudah selesai. Jadi tadi kita pelajari tentang nouns, pronouns ya. Noun-nya ada singular, plural, quantifier untuk singular, plural, terus ada countable, uncountable, dan juga tadi ada pronouns ya sebagai subjek, objek, possessive adjective, possessive pronouns, dan juga ada agreement-nya ya, pronoun agreement. Ya, next. Sekarang seperti biasa, teman-teman ada latihan nih. Yang pertama bentuk pilihan ganda 4 soal, silahkan 2 menit ya. Nanti kalau udah di-share jawabannya di chat box. Oke, selamat mengerjakan. Oke, that's good. Udah ada yang selesai. Ya, cepet banget nih. That's good. Silahkan tonton yang lain menyusul untuk jawabannya. Nanti langsung kita bahas.
Yes, thank you guys for the answers. Next, let's discuss the answers. Yeah. Nomor 1, D. Ya, teman-teman, mostly benar. Ada juga beberapa yang A. Ya, coba kita lihat bedanya nih, it's sama there. Because of bla 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 ability. Bla 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 ability, dari sini kita udah tahu ya, kita cari dari semuanya possessive adjective, ada it's, his, our, their. Terus kita cek dia menggantikan apa, yaitu benda helicopters. Helicopters plural, ya maka yang plural cuma yang plural yang saya juga bisa ya. Tapi kita lihat konteksnya helicopters ya mereka ya, because of their ability. Oke, bukan it's ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang bingung karena ngelihat ability ini singular, jadi pilihnya yang A gitu ya. Enggak di situ, tapi patokannya adalah pronoun-nya ya ini dia tuh merujuk ke kata apa? Yaitu helicopters. Oh, helicopters-nya jamak ya. Pronoun-nya jamak. Jadi bukan dari ability-nya, tapi dari rujukan katanya ya, yaitu helicopters. Next, nomor 2A. 2A. Yes. Ada teman-teman ada yang B, ada yang D. B sama D, his, its. Kita lihat dulu, kita butuh apa ya? Because bla 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 had strictly followed. Had strictly followed, ini kan verb ya. Had followed, perfect. Karena dia verb, maka kita butuh subjek. Ya, subjek berarti yang B ini ya udah eliminasi, it's juga udah eliminasi karena bukan subjek ya. Tinggal he sama they. He sama they ya, subjek singular plural. Cek dia merujuk ke kata apa, yaitu controller. Controller singular. Jadi yang betul he gitu ya. Next nomor 3A. 3A. Oke, mostly benar. Ada yang D, coba kita lihat. Bla 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 behavior ceases to be integrated. I'm sorry. Bla 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 behavior. Behavior ini kan noun ya. Jadi kita carinya adalah yang bentuknya possessive adjective karena diikuti noun behavior. Maka yang B ini udah eliminasi, yang D juga eliminasi. Tinggal their sama her. Terus kita lihat, ini maksudnya merujuk ke kata benda apa? Yaitu children, ya kan? Perilaku mereka, children. Jadi yang plural, their. Next, 4A. 4A, oke, mostly benar. Ada juga yang B, kita lihat it sama its. Because bla 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 cost so much. Cost ini verb, maka kita cari subjek. Subjek, jadi yang B ini udah eliminasi, D eliminasi. Tinggal subjeknya it atau he. Kita lihat merujuk ke kata apa? Administration. Ini kan kata benda bukan orang ya. Jadi kita butuh it. That's all. Any questions? Silakan yang mau ditanyakan. Atau yang tadi pas ngerjain bikin bingung. Nggak ada, udah jelas? Bisa lanjut ya. Bisa, Miss. Oke, that's good. Ya, sekarang yang part kedua untuk error recognition. 6 soal, silahkan kurang lebih 3 menit ya. Pilih mana yang salah, nanti share jawabannya.
Oke, silakan teman-teman bisa mulai share jawabannya. Oke, teman-teman yang lain silakan. Ya, sip. Thank you for your answers. Kita bahas langsung ya. Ya, nomor 1D. Dan teman-teman betul semua ya. Dari yang udah nge-share jawabannya. Oke, that's good. Di sini ada pronoun there. Salahnya karena kita lihat reference-nya adalah patient ya, patient temperature dan lungs patient itu ya. Jadi harusnya singular. Let's say patient ya singular his gitu ya atau her. Next number 2B. Nomor 2B. Oke, that's good. Teman-teman betul semua juga. Their energy, their-nya salah karena kita lihat dia merujuk ke kata benda a star. Ya, a star-nya singular, maka their-nya kita ganti singular juga, yaitu its ya. Next, number 3, nomor 3C. Teman-teman, oke masih benar, ada yang A. Oke, coba kita lihat yang A. As they are spoken by others and later uses him in sentences. Maksudnya they ini apa gitu ya? They are spoken. Mereka diucapkan, diutarakan. Apakah baby-nya? Ya otomatis bukan ya. Tapi kata-kata ya. Baby mempelajari the meanings of words ketika mereka are spoken, ya diutarakan. Jadi yang diutarakan adalah kata-katanya ya. They-nya jadi udah betul. Dan kemudian uses him in sentences dan menggunakannya dalam kalimat. Berarti kan kata-kata tadi ya. Jadi ini harusnya plural. Uses them. Tuh. Next nomor 4A. 4A. Oke, that's great. Betul semua. But him preferred. Nah, karena preferred the advice ini verb ya, maka him-nya harusnya subject. He. Next, number 5B. Ya. Nomor 5B. Oke, mostly benar. Ada juga yang A. Coba kita lihat. At the end of his, koma. Langsung bla bla bla. At the end, di akhir, pakai at bisa ya. At the end of something. Ya, jadi kalau at itu dia udah menunjukkan ke sesuatu yang spesifik gitu. Di akhir apa nih? At the end of his
bla bla bla. Nah, malah yang salah adalah yang B. Karena his ini kan possessive adjective ya, harusnya diikuti noun gitu. Noun apa aja ya, at the end of his something lah. Pokoknya diikuti noun. Jadi yang B salah. Next, nomor 6 yang D. Nomor 6 D. Oke, ada juga yang C ya. Coba kita lihat C. Animal that feeds, that ini kan berarti yang ya. Atau kita udah pernah singgung sedikit, ini adalah adjective clause. Mammal bisa didefinisikan sebagai hewan berdarah panas yang gitu, that-nya yang berarti benar ya. Animal bisa pakai that ya. Terus their babies-nya di sini salah karena kita bahas baby-nya siapa? Baby-nya a mammal, singular ya. Maka kita pakainya juga singular. It's babies. Oke, sekali lagi bukan patokannya bukan babies-nya ya. Makanya ini plural tapi dia merujuk ke kata apa? Yaitu mamalnya singular. Jadi it's gitu. That's all. Any questions? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Belum, Nggak ada. Miss, mau tanya. Oke, boleh. Silakan. Siapa dulu nih? Tadi suaranya siapa? Coba. Oke, Kak Anasa? Iya, Miss, kadang tuh aku pas soal kayak gini tuh bingung gitu loh, Miss, sama kayak nentuin apa subjeknya kayak gitu, Miss. Caranya gimana ya, Miss? Tentuin subjeknya. Ada contohnya nggak, Kak? Misal nomor berapa nih yang bikin bingung terutama tadi pas ngerjain? Mungkin nomor 6. Nomor subjek ya. Gimana ya? Kalau kita what is it? Subjek verb itu kan dia selalu berhubungan ya, subjek plus verb, subjek sama verbnya harus agree gitu ya, ada agreementnya. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi mana subjek, ya kita lihat dari verbnya juga ya. Misal nomor 6 tadi nih ada a mammal can be defined, bisa didefinisikan, ini kan berarti kata kerja ya. Dia verb. Nah, maka subjeknya ya udah pasti mammal gitu. Terus kalau di sini ada tambahan connector that ya, yang ya kita lihat dia pasti jelasin noun sebelumnya, kata yang itu ya. Misal the boy yang mengenakan topi adalah saudaraku gitu misal. Berarti kan that-nya itu jelasin the boy. Sama kalau kayak ini juga, that-nya dia jelasin a warm-blooded animal yang bla 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 gitu. Jadi ya itu dia ya. Terus di sini kan ada feeds juga nih. Feeds-nya kan verb. Oke. Nah, maka dia subjeknya yang mana? Subjeknya ini dia ada konektor plus subjek juga. Ini nanti kita bahasnya ada sih ya di pembahasan sendiri adjective clause. Jadi intinya ya kita bisa menentukan subjek verb-nya dari situ Kak. Ada verb, kita ketemu verb, terus merujuk ke what is it? Kata benda mana gitu ya, agreement-nya sama noun yang mana, nah itu subjeknya gitu. Itu pasti nyambung ya subjek sama verb. Gitu sih Kak. Nanti kalau udah
semakin banyak latihan itu lama-lama bisa ini kok Kak, lancar gitu mengidentifikasikannya. Mana subjek, mana verb kayak gitu. Lama-lama tuh familiar kok. Oke, Miss. Makasih. Oke. Ya tadi ada lagi yang mau nanya, siapa ya? Kak Haida apa bukan nih? Enggak, Miss tadi jawab, belum ada pertanyaan. Oh, oke. Berarti enggak ada ya, udah ya, clear nih. Ya udah selesai materinya. Dan seperti yang saya udah jelasin pertemuan sebelumnya, ini karena masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, kita akan bahas soal pretest yang teman-teman udah kerjain. Atau ada yang belum kerjain nih? Udah semua ya? Sebentar. Ini kita nggak bahas Udah, semuanya Miss. ini ya. That's good. Sebentar. Mana nih? Pretest. Oke. Ya, ini soalnya kita akan bahas materi yang udah kita ini ya, pelajari kemarin. Ada grammar 1, 2, sama 3 hari ini. Ini yang pertama, nomor 1, ya langsung aja. Gimana cara mengerjakannya? Jadi yang paling penting adalah kita bisa mengidentifikasi mana subjek verb gitu ya, karena itu adalah komponen wajib dalam satu kalimat. Oke, minimal ada subjek dan verb, satu subjek, satu verb. Maka kita identifikasi udah ada atau belum nih, gitu ya. Coba nih kita lihat nomor 1. Indiana's Lost River, bla bla bla, for a distance of 22 miles. Maka kalau kita identifikasi, kita analisis Indiana's Lost River, ini subjek ya. Terus bla bla bla, for a distance. Udah ada verbnya belum nih? Belum. Belum ya. Nah, maka nomor 1 kita cari verb ya. Jadi A, B, C, D, mana jawabannya? A. Iya, udah jelas ya. Ya kan jawabannya A ini udah jelas. Karena traveling, verb ing, dia nggak bisa jadi kata kerja kalau sendirian. To travel, ya depannya harus ada verb lagi ya. Verb to travel gitu. It bukan verb, jadi langsung A. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Sama kayak tadi, kita analisis. Subjeknya mana? 1980 explosion. Yes. Oh, benar. Ini ternyata masih ada. Ini bla bla bla. Subjeknya ya. Terus verbnya? Ada nggak? Nggak ada. Belum. Yes, belum ada. Jadi kita cari verb. Oke. Nah, sebelum kita cari verb, sebelum titik-titik, ini kan ada of ya. Nah, of preposisi, di mana preposisi itu pasti diikuti noun. Of something ya, diikuti noun. Maka yang kita cari nggak cuma verb ya, tapi ada noun buat of plus verb-nya. Gitu. Jadi yang mana nih? A, B, C, D? D. Yes. Of something, terus verb-nya was. Jelas ya? Bisa ikutin ya? Jelas, Miss. Ya.
Next, nomor 3. Subjeknya? Static electricity. Ya, static electricity. Ini subjek. Verb-nya? Belum ada. Nggak ada? Coba diperhatikan lagi. Creates ya, Miss. Creates, betul. Create tambah S, ya. Berarti ini verb singular. Udah ada subjek, udah ada verb. Berarti udah lengkap subjek verbnya. Maka yang kita cari bukan verb. Bukan verb. Maka kalau nih kita lihat A, kan kata kerja ya. Jadi salah. Terus yang D, is flowing, juga kata kerja. Salah juga. Nah, maka jawabannya mana nih? Tinggal B sama C. C. Yang C. Yang C ya. Jadi yang kita cari adalah ini kemarin apa namanya? Participle ya. Participle verb ing. Jadi ini kita pakai untuk menjelaskan subjek. Static electricity yang mengalir dari one cloud to another, bla bla bla. Itu adalah participle ya. Jadi ada arti yang gitu. Yang mengalir. Next, number 4. Subjeknya? The model C car. The model C car. Verb-nya? Belum ada. Kalau introduced, ini apa? Jelaskan dulu. Iya, ini untuk menjelaskan ya. Subjek, sama kayak flowing tadi. Jadi introduce ini adalah participle. Tapi bentuk verb 3, pasif. Yang diperkenalkan tahun, bla bla. Nah, maka kita cari verb ya. Yang mana? A, B, C, D? D. Yes. Ya, gimana sampai sini jadi gampang ya? Iya. Kalau dijelasin gampang, Miss. Kalau dijelasin gampang. Kalau kerjaan bareng-bareng gampang ya. Ya, tapi nanti caranya kayak gitu terus, Kak. Polanya tuh kayak gini semua kok soal-soalnya. Intinya cari subjek mana, verb mana. Yang nggak ada, itu jawabannya gitu. Itu yang kita cari. Miss mau tanya. Boleh. Berarti kalau participle itu bisa verb ing sama verb 3 ya? Iya. Ada 2 jenis participle. Kalau verb 2 nanti bisa jadi verb nggak hitungannya? Kalau verb 2 itu verb past. Simple past. Oke. Terima kasih. Yes. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kita lanjut. Oke, skip. Ini belum. Nah, kita ke written expression. 16. Ada the music a record by. Mana yang salah? Coba. C. Yang C. Kenapa? Passive voice harusnya recorded. Yes. Iya, betul ya. Ini pasif ya. Harusnya recorded. Karena ini pasif ya. Ada by lasers. Ya, kita lanjut. 18. Coba ada believed, were, basic, fire. B bukan, Miss. Yang were. Salahnya karena? Everything in the universe.
Iya, karena 4 tadi everything. Yang itu singular. Yes. Betul ya. Jadi patokannya dari sini. Everything ini untuk singular. Jadi yang were salah, harusnya was ya, singular juga. Was composed. Oke, that's good. Langsung 19. Ada the mosquito eggs remains dormant. Yang C, oke, salahnya karena habis May biasanya best verb. yes, ini patokannya May. Harusnya diikuti sorry. Ya, jadi yang remains harusnya asli ya, nggak ada S-nya. Remain aja. Oke, that's good. Lanjut lagi ya. 20. Passengers have ridden will in. Nah, ini udah kalau misal teman-teman nemu soal kayak gini, udah ada tahun, nah ya itu kemungkinan besar time is ya. Ada keterangan waktunya. Perhatikan keterangan waktunya. In 1893. B bukan, Miss. B. Yang B, salahnya karena? Itu pas, harusnya had ridden. Ya, harusnya simple past ya. Berarti verb 2-nya? Had. Ridden. Verb 2-nya apa nih? Rode. Rode, yes. Jadi ini awal tadi ya, dari awal sebelum tahun 1893 kan preposisi yang dipakai itu in, dan in itu di garis bawah. Jadi ini bisa juga salah, ya kan? Bisa aja in atau harusnya by atau harusnya since gitu kan, kita nggak tahu ya. Nah, biar kita tahu in ini benar atau salah, kita lihat peristiwanya ini. Dia itu konteksnya terjadi satu waktu atau ngomongin sejak gitu ya, telah atau ngomongin sedang dan sebagainya gitu ya. Dan kita lihat di sini bahas passengers have ridden, mengendarai the first Ferris wheel. Ya, mereka mengendarai wheel yang pertama, the first. Oke, karena bahas the first, berarti udah otomatis ini terjadi cuma satu waktu kan, di waktu lampau, maka yang in ini udah betul. Gitu. Karena in-nya betul, kita jadi tahu, oh ini adalah simple past. Harusnya pakai verb 2. Nah, jadi have ridden salah. Harusnya verb 2 rode gitu. Ya, kurang lebih urutannya kayak gitu ya, Kak. Oke, mau lanjut atau udahan? Karena waktunya udah nih. Terserah sih, ngikut aja, Oma. Gimana tuh, teman? Lanjut. Lanjut dulu, oke. Boleh ya. Ini sampai 22 dulu ya. 21, 22 udah. Next, 21 nih. Ada lace, at a time, day, sama protection. Mana yang salah? C, bukan, Miss. Yang C. Yang C, they. Salahnya karena? Swallows. Karena Swallows it. Swallows. Iya, menelan bla 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 for protection. Menelan apa sih ini maksudnya? Harusnya objek.
Ya harusnya Oh, objek. iya. Dem. Betul. Karena ini kan setelah verb ya. Ini verb. Kenapa jadi ini? Dari 12 kan verb, jadi harusnya diikuti objek. Maka they-nya salah, harusnya bentuk objek them. 12 them. Ngomongin X kan ya? Ya, plural. Jadi them. Next, dua-dua. That is quickly theirs predecessors. Mana yang salah? C. Yang C. Salahnya karena? Masih diikuti noun ya, Miss. Harusnya there. Karena ini ada noun-nya. Harusnya possessive adjective ya. Oke, sampai sini dulu ya. Untuk nomor selanjutnya kita lanjut next meeting. Oke, ini kita simpan dulu jawaban kita. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nggak ada? Nggak ada nih? Nggak ada, Miss. Nggak ya, udah clear. Semoga clear, alhamdulillah. Ya, kalau gitu, that's all today. Ini nanti saya share ya di Google Classroom untuk materinya. Terus untuk soal pretest ini nanti saya share kalau udah selesai kita bahas semuanya ya. Jadi di akhir nanti. Terus untuk soal-soalnya jangan lupa dikerjakan. Terus kalau di awal meeting seperti tadi gitu ya, seperti biasa. Kalau dia mau ditanyakan silahkan tanya. Atau mau tanya personal juga boleh lewat chat gitu ya. It's okay. So I think that's all. Thank you so much for being cooperative. Selamat beristirahat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Okay.